Malam sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys, Nikita Mirzani sempat membahas kasusnya dengan Dito Mahendra. Diduga hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengingat musuh-musuhnya yang mencoba untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Nikita Mirzani tidak akan bisa melupakan kasus tersebut sebab ia sempat merasakan dinginnya jeruji besi. Nikita Mirzani kemudian divonis bebas karena Dito sebagai saksi korban tidak pernah datang ke persidangan. Nikita Mirzani mengingatkan kalau Dito masuk penjara karena kasus kepemilikan senjata api. Di akhir video, Nikita Mirzani kembali mengingatkan kepada musuh-musuhnya untuk berhati-hati. Setelah video tersebut diunggah, besoknya atau pada Kamis 20 Februari 2025, polisi mengumumkan penetapan tersangka Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra. Keduanya jadi tersangka atas kasus pemerasan yang dilakukan Reza Gladys. Dalam laporannya, Nikita Mirzani melalui asistennya memeras Reza Gladys hingga 4 miliar rupiah. Mail disebut mengancam kalau Nikita Mirzani akan terus menjelek-jelekan skincare Reza Gladys jika tidak menyetor uang yang diminta. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Selebriti inisial NM ditetapkan jadi tersangka. Gak ada apa-apa, tiba-tiba jeder jadi tersangka. Pelapor katanya NM itu menjelekkan nama baiknya, terus menjelekkan produk-produknya juga. Dan pelapor juga mengakui NM meminta uang 5M untuk tutup mulut. Karena merasa ketakutan, dikirimlah 2M. Terus besoknya dikirim lagi 2M. Penyidik kabarnya udah mengantongi banyak barang bukti. Kuasa hukum NM memastikan kalau NM itu tidak melakukan tindak pidana pemerasan hingga pengancaman. Dan kuasa hukumnya menekankan kalau status tersangka sekarang bukan berarti melakukan tindak pidana. Kita lihat aja ya, ini kan tiba-tiba jadi tersangka. Dan NM itu bakal diperiksa tanggal 3 Maret gitu. Jadi kita tunggu aja berita selanjutnya. NM jadi TSK. Nah ini dia guys, agak membingungkannya sama negara Konoha Indonesia tercinta raya ini ya kan, dengan segala huru haranya tentu saja. Jadi kita sebagai netizen harus bersikap netral ya kan. Walaupun kita tim hore-hore yang sukanya huru hara ya kan, nggak suka perdamaian. Tapi di sini memang agak disayangkan gitu, secepat ini kasus ini menjadi pemberitaan massa ya kan. Jadi udah nggak heran sebenarnya siapapun itu bisa jadi TSK, entah itu dari pihak NM ataupun dari pihak si Dr. R ya kan. Jadi insya Allah semua yang terbaik buat semuanya. Tapi terima kasih sebelumnya buat NM karena kamu udah menyadarkan kita semua tentang produk-produk yang memang abal-abal. Jadi semangat, kita mendoakan dari jauh ya. Akan ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah kasus pencucian uang. Semisalnya ini benar terjadi. Pertanyaan saya, apakah yang mencuci uang itu dijadikan tersangka, tetapi yang memberikan uang untuk dicuci tidak dijadikan tersangka atau tidak diselidiki? Memberikan uang 4M, tentu saja ini bukan cuma-cuma. Di sini pasti ada asas kepentingan. Kalau memang NM dinyatakan menjadi tersangka dan dinyatakan bersalah, ini asas kepentingannya ini juga harus diselidiki. Kasus 271 triliun 6 tahun setengah dan akhirnya mendapat desakan dari masyarakat kalau nggak salah itu dinaikkan menjadi 20 tahun. 271 triliun 20 tahun. 4 miliar juga 20 tahun. Kami sebagai masyarakat Indonesia ya mendukung penuh kepolisian menangkap apabila ada seseorang melakukan kesalahan. Tetapi di sini kita sebagai masyarakat Indonesia meminta kepolisian untuk berlaku seadil-adilnya terhadap siapapun. Sila kelima, jangan lupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buat NM, semoga masalahnya cepat selesai. Banyak yang membenci, tapi lebih banyak juga yang mencintai. Sebagai netizen biasa, saya hanya mampu melihat apa yang disajikan oleh Polda melalui media sosial. Informasi yang saya dapat pun terbatas dok pada apa yang dipublikasikan, tanpa akses langsung tuh terhadap alat bukti yang sebenar-benarnya. Karena sebagaimana yang kita ketahui kan, alat bukti pada umumnya dipegang oleh pelapor dok, kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib dan nantinya akan diuji dalam proses persidangan. Jadi seandai pun saya melihat bukti secara lengkap, saya tetaplah bukan pihak yang berwenang untuk menentukan apakah bukti tersebut sah, valid, dan akan menjadi fakta hukum untuk menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Namun karena dokter menyarankan saya untuk melihat bukti secara lengkap, saya jadi penasaran nih dok, apakah dokter cantik sendiri sudah melihatnya secara menyeluruh? Karena jika sudah, apakah dokter adalah pelapor dalam kasus ini? Apakah mungkin dokter merupakan pihak yang memiliki keterlibatan dalam kasus ini? Misalnya dokter mungkin adalah korban.
Karena yang pasti dokter bukan pihak yang berwajib, bukan? Nikita Mirzani resmi ditetapkan jadi tersangka dugaan kasus pengancaman dan pemerasan. Dan buat yang bingung siapa sih yang ngelaporin Nikita Mirzani ini? Yang ngelaporin adalah Dr. Reza, ya, bukan Reza Rahadian. Kalau Reza Rahadian mah artis. Ini yang ngelaporin adalah Dr. Reza Gladys, dokter sekaligus pengusaha skincare. Jadi Dr. Reza Gladys ini tuh ngelaporin Nikita Mirzani pada tanggal 3 Desember 2024 kemarin. Dan kini ancaman hukuman yang akan diterima Nikita Mirzani adalah 20 tahun penjara. Jadi kronologinya kemarin tuh sempat hype tuh Nikita Mirzani nge-review skincare. Nah di situ terjadilah percakapan antara Dr. Reza Gladys dan asistennya Nikita Mirzani berikut dengan Nikita Mirzani. Intinya Dr. Reza Gladys ini tuh pengen Nikita Mirzani tuh nggak usah nge-review produk dia atau nge-review tapi yang baik-baiknya aja. Dr. Reza Gladys mau damai-damai aja gitu loh. Dan pihak Nikita Mirzani ini tuh minta uang 5 miliar. Dan Dr. Reza Gladys udah sempat ngasih total 4 miliar. Nah gara-gara kejadian itulah akhirnya Nikita Mirzani ditetapkan jadi tersangka. Dan dari kasus ini kita belajar kagak usah meras-meras yang aneh-aneh. Udah paling bener tuh meras baju, meras cucian ya, aman. Dan kasus ini mematahkan mitos yang selama ini beredar bahwa seakan-akan Nikita Mirzani ini tuh kebal hukum. Ternyata guys gak ada manusia yang kebal hukum. Kalau kebal malu mah banyak. Dan yang paling penting dari kasus ini adalah tuh duit 1M kan belum sempat ditransfer dok. Transfer ke gua aja udah. Terus banyak banget tuh netizen yang bingung, ya kan? Kok Nikita Mirzani mau sih nerima tuh duit? Nah, Nikita Mirzani mau nerima tuh duit aja lu pada bingung. Apalagi Nikita Mirzani ngasih tuh duit ke gua, makin bingung lu pada. Ada juga netizen yang bilang, kok Dr. Reza Gladys mau sih ngasih duit 4M ke Nikita Mirzani? Toh kalau memang produknya bagus ya udah biarin aja review apa adanya, ya kan? Kalau memang bagus, kata gua. Kalau kagak ditransfer, Dr. Reza Gladys kagak punya bukti bahwa dia diperas, ya kan? Mungkin dia sengaja kali tetap transfer supaya punya barang bukti buat memenjarakan Nikita Mirzani. Kita kan nggak ada yang tahu isi hati orang, ya kan? Guys, jadi pada hari ini, tepatnya siang tadi, di tanggal 20 Februari 2025, kita semua sama-sama mendapatkan kabar atau pemberitaan di sosial media bahwa Polda Metro Jaya menetapkan Kaniki menjadi tersangka. Dan tentu saja hal itu mengundang berbagai respon dari berbagai kalangan termasuk netizen. Ada yang shock, kaget, kecewa, aneh, sampai menangis. Ada juga yang merasa happy dengan pemberitaan tersebut. Dan ini sedikit pesan untuk kalian yang ada di pihak Kaniki dan mendukung beliau. Kalian tidak perlu merasa kecewa, sedih, aneh. Di negeri Konoha ini tidak ada yang tidak mungkin, karena tidak jarang banyak pelaku yang menjadi korban, dan begitu pun sebaliknya. Buat kalian yang ada di pihak Kaniki, tetap stay cool, ikuti prosesnya dan doakan yang terbaik. Aku setuju dengan apa yang dikatakan Mail. Apapun hasil endingnya nanti, kalaupun Kaniki dinyatakan bersalah dan harus kalah di persidangan, setidaknya kita tahu Kaniki sudah melakukan hal yang benar, menyuarakan banyak hal yang harusnya disuarakan, yang rakyat-rakyat kecil tidak mampu menyuarakan hal tersebut. Salah satunya tentang kasus skincare. Dan untuk lawan-lawannya Kaniki, para buzzer, para haters yang kalian merasa senang dengan kabar atau pemberitaan tersebut, bersenang-senanglah. Tidak perlu menghujat dulu ini itu, tunggu saja sampai proses persidangan dilaksanakan. Dan ingat ya, buat para mafia, para pelaku usaha jahat, curang, kalian boleh saja menang di pengadilan dunia. Kalian boleh saja mendapatkan atau memiliki backing yang kuat di dunia ini. Tapi di pengadilan akhirat, kita akan sama-sama melihat siapa yang akan tersungkur. Backing kami bukan manusia, backing kami Tuhan. Betul memang, ketika kita melawan kejahatan, berusaha menegakkan kebenaran, terkadang kita harus jatuh dulu. Semangat ya Kaniki, semangat Doktif. Apapun yang dikatakan mereka musuh-musuhmu, buzzer ataupun haters, kami sadar betul dengan kehadiran kalian, adanya kalian, membuat banyak orang sadar akan bahaya skincare abal-abal, membuat kami lebih aware terhadap diri dan kesehatan